Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika hari ini. Kita lanjutkan materi minggu lalu ya, sebelum kalian PTS, yaitu mengenai fungsi komposisi. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi inverse. Kita pelajari dulu, apa sih itu fungsi inverse? Kalau di bahasa Indonesia kan kalian sering mendengar istilah antonim ya, atau kebalikan. Seperti antonimnya senang, sedih. Antonimnya positif berarti negatif. Nah, di matematika pun ada namanya inverse. Inverse itu fungsi kebalikan ya. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya ya. Nah, jadi fungsi inverse itu kebalikan. Misalkan ada fungsi fx, nah kebalikan dari si fx itu apa? Itulah si inverse-nya. Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Nah, ini kuncinya di sini nih. Kalau mau diinverskan itu fungsinya harus dibentuk menjadi x sama dengan, ya, Ibu ulangi. Kalau mencari inverse fungsi atau fungsi inverse harus berbentuk x sama dengan, ya. Kemudian tuliskan x sebagai fy sehingga f inverse y sama dengan fy. Lambang dari fungsi inverse itu seperti ini nih. F pangkat negatif 1 itu dibacanya f inverse ya, berarti. Setelah seperti ini, kemudian langkah 3-nya, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Nah, di sini lihat nih. Pangkat min 1 itu disebutnya inverse ya, seperti kalian pernah belajar matriks kan ya, waktu kelas 10 matriks juga kan sama, ada inverse matriks sama juga pakai lambangnya pangkat min 1 seperti itu. Nah, supaya kamu lebih jelas dan paham, coba kita kerjakan contoh soal ini ya. Nomor 1, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan x kurangi 7. Fungsinya ini nih, fx sama dengan x kurangi 7. Pertama, kita tulis lagi fx sama dengan x min 7, kita ubah menjadi sama dengan y dulu ya, sebelum dijadikan sama dengan x. Kita ubah dulu menjadi sama dengan y. Fungsinya tadi x kurangi 7, maka di sini x kurangi 7 sama dengan y. Nah, diubah dulu menjadi sama dengan y. Fungsinya ini kita sama dengan kan y. Nah, inverse itu si ruas kirinya harus bersisa x saja, jangan ada angka yang lain. Maka di sini x-nya biarkan di sebelah kiri, negatif 7-nya pindah ruas menjadi positif 7. Sih, gampang ya. Lihat di sini sudah tidak ada angka lagi kecuali angka 1 ya di sini ya, tapi tidak ditulis kalau angka 1. Berarti ini sudah selesai, sudah ketemu inverse-nya. X sama dengan y tambah 7. Jadi inverse itu sampai kalian menemukan x sama dengan. Tidak ada angka lagi di sininya. Ya. Dengan demikian, f inverse y, karena di sini y nih, maka f inverse y-nya adalah y tambah 7. Nah, sekarang kita ubah variabel y dengan x. Nah, langkah ketiga, ubah variabel y dengan x, karena yang kita cari itu f inverse x. Maka fungsi inverse-nya adalah yang ini, kita ubah y-nya menjadi x. Tinggal diubah aja, tinggal digantikan aja. Maka menjadi f inverse x sama dengan x tambah 7. Ya. Tadi kan ini y. Nah, sekarang kita gantikan y dengan x. Paham ya? Nomor 1 masih sederhana. Sekarang nomor 2. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan negatif 2x tambah 6. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan negatif 2x tambah 6. Pertama, sama seperti nomor 1, kita ubah dulu menjadi sama dengan y. Fx-nya jangan tulis lagi, maka di sini negatif 2x tambah 6 sama dengan y. Nah, kita sisakan ruas kiri itu hanya x saja ya. Maka negatif 2x tetap di sebelah kiri. Ini positif 6-nya atau tambah 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi kurangi 6. Maka di sini y-nya turun, positif 6 menjadi negatif 6 ya, atau tambah 6 menjadi kurangi 6. Negatif 2x sama dengan y kurangi 6. Kemudian ini kan perkalian ya, negatif 2 kali x, jangan terkecoh oleh negatifnya nih.
Bu, ini kan negatif, kalau pindah ruas jadi positif. Enggak, ini kan perkalian di sini ini. Lihatnya jangan bukan yang di depan ya, tapi ini. Antara 2 dengan X itu kan hubungannya perkalian, bukan pengurangan, ya. Negatif 2X itu kan negatif 2 kali X. Nah, maka kalau pindah ruas dia menjadi bagi, ya, bukan penjumlahan. Maka X-nya adalah Y kurangi 6 dibagi negatif 2, karena ini bilangan negatif, ya. Maka X-nya adalah, karena ini udah dibagi 2, maaf. Dibagi 2, maka 1/1 kita bagi 2. Ini kan kalau tidak ada angkanya ini ada angka satunya ya, Y di sini ya. Maka ini 1 per negatif 2Y atau negatif 1 per 2Y, ya. Karena yang atas positif, bawah negatif, berarti positif dibagi negatif, angkanya 1 per 2. Y-nya tulis. Kemudian negatif bagi negatif, positif, 6 bagi 2, 3. Ya, jadi 1/1 diurai. 1Y dibagi negatif 2, isinya hasilnya negatif 1 per 2Y. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 2, hasilnya positif atau plus 3. Ya. Nah, kalau sudah berbentuk X sama dengan, ini kan sudah tidak ada lagi ya angka di depannya, maka ini sudah selesai. Maka tinggal kita tuliskan F inverse Y adalah negatif 1 per 2Y tambah 3. Nah, terakhir ubah variabel Y dengan X, maka fungsi inverse-nya adalah F inverse X, tinggal ini, yang ini kita tinggal gantikan Y dengan X saja. Negatif 1 per 2X tambah 3. Nah, selesai. Nomor 2. Sekarang nomor 3. Oke, ini nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Contoh 3. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x kurangi 5 dibagi 3x plus 1. Seperti biasa ya, kita jadikan sama dengan Y dulu. Fx-nya jangan tulis lagi. Maka 2x kurangi 5 per 3x tambah 1 sama dengan Y. Karena ini pembagian, maka yang di bawahnya penyebutnya Ibu pindah ruaskan menjadi perkalian dengan Y. Ya. 2x kurangi 5-nya tulis kembali, Y dikali dengan 3x tambah 1. Ya. 2x kurangi 5 tulis kembali, Y dikali 3x adalah 3xy, Y dikali 1 adalah 1Y atau Y saja. Nah, sekarang kita kelompokkan yang punya X semuanya di sebelah kiri, di ruas kiri, yang punya Y dan konstanta di sebelah kanan. Maka di sini ini kan nggak punya X nih, yang min 5, min 5-nya pindah menjadi positif 5 ke sini. Kemudian ini punya X nih, berarti 3XY-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 3XY. Jadi tukeran nih, min 5 sama 3XY ditukar. Ya, masing-masing menjadi berubah tandanya. 2X tambah Y-nya tetap di situ. Maka 2X kurangi 3XY, yang ini pindah, Y ditambah min 5 jadi positif 5. Nah, karena ini masing-masing punya X, Ibu keluarkan X-nya. Ibu keluarkan X-nya, maka di sini sisa X dikali dalam kurung 2 kurangi 3Y. Kenapa? Karena kalau Ibu kalikan nanti balik lagi ke asalnya. X kali 2 berarti kan 2X ya. Kemudian X sekali negatif 3Y, negatif 3XY. Jadi dikeluarkan. Sama dengan Y tambah 5, ini juga Y tambah 5. Nah, ini kan perkalian. X dikali 2 kurangi 3Y. Maka di sini kita bisa tuliskan X saja, yang ininya awalnya perkalian menjadi pembagian. Ya, Y tambah 5 per 2 kurangi 3Y. Atau biasakan yang punya variabel itu dahulukan ditulisnya. Jadi kan negatif 3Y dulu, baru ditambah dengan 2. Ya, maka X-nya adalah Y tambah 5 per negatif 3Y tambah 2. Dengan demikian, F inverse Y-nya, ini kan sudah berbentuk X sama dengan nih, gak ada angka lagi, berarti sudah selesai. Ya, ketemulah inverse-nya. Dengan demikian, F inverse Y sama dengan Y tambah 5 per negatif 3Y tambah 2. Nah, sekarang kita ubah variabel Y-nya dengan X. Maka fungsi inverse-nya adalah F inverse X sama dengan X tambah 5 per negatif 3X tambah 2. Atau kadang kalau pilihan ganda itu Bu gak ada Bu yang seperti ini. Itu kalau misalkan tidak ada jawabannya, coba kalian kalikan masing-masing dengan negatif. Pembilangnya dikali negatif, penyebutnya pun dikali negatif. Ya, kita kalikan negatif semua.
X kali negatif berarti negatif X. Ini positif 5 kali negatif berarti negatif 5. Ini negatif 3X kali negatif menjadi positif 3X. Positif kali negatif, negatif 2. Ya, jadi bisa jawabannya ini ataupun yang sudah dikalikan dengan negatif. Ya, pasti ada di antara dua ini, salah satunya pasti ada pada pilihan gandanya. Oke. Nah, itu untuk fungsi inverse selesai contoh-contohnya. Nah, sekarang akan Ibu beritahu tentang khusus untuk fungsi berbentuk seperti ini, berbentuk AX plus B per CX plus D, itu ada cara cepatnya untuk menentukan fungsi inverse-nya. Dari fungsi berbentuk yang seperti ini aja ya, khusus untuk yang seperti ini. Khusus untuk yang pecahan seperti ini. AX plus B per CX plus D. Ya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Kalau ada fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d, dia akan memiliki fungsi inverse f inverse x, yaitu min dx plus b per cx min a. Nah, jadi yang ini tuh ditukar aja. A-nya ke D, D-nya ke A, dan jadi negatif. Kalau B dan CX tetap. B dan CX tetap. Ya. Nah, kita coba aplikasikan si rumus cepat ini ke tadi contoh soal nomor 3. Ya, contoh soal nomor 3 kita gunakan rumus cepat. Apakah sama nanti hasilnya dengan ini, dengan hasil perhitungan manual? Kita lihat. Fx sama dengan tadi kan soalnya ini ya, 2x kurangi 5 per 3x tambah 1. Maka dari fungsi ini bisa kita ketahui A-nya 2. Nih, sama kan dengan ini nih. Nah, ini ya. A itu kan yang punya variabel x ya, yang di atas. Berarti A-nya 2, kemudian B-nya ini ya. Ini karena negatif berarti negatif 5, B-nya. C-nya adalah yang punya variabel X di bagian penyebut yang di bawah. C, berarti ini 3, C-nya. Dan D-nya adalah 1. Ya, sesuaikan dengan bentuk umum yang ini. Oke, kita bukan berbicara lagi fungsi kuadrat ya, beda ya menentukan ABC-nya. Oke, sehingga fungsi inverse-nya adalah, tadi kan rumusnya fungsi inverse adalah F inverse X adalah negatif DX plus B per CX min A. Yang ini nih. Ya, ya udah tinggal masukin. Min dx berarti min 1 karena d-nya 1. Min 1x berarti nggak usah tulis ya satunya, berarti min x aja. Plus b, b-nya min 5, berarti di sini min 5, jangan plus. Ya. Per cx, c-nya 3, berarti ini 3x. Dikurangi a, a-nya 2, berarti kurangi 2. Selesai. Maka inverse fungsinya adalah f inverse x sama dengan negatif x kurangi 5 per 3x kurangi 2. Si sama dengan ini? Sama ya? Cocok ya? Oke. Nah, itu cara cepatnya. Khusus untuk fungsi yang berbentuk seperti ini ya. Kalau seperti nomor 1 dan 2 itu tidak bisa, harus manual. Oke. Selesai materi untuk hari ini. Terima kasih, silahkan dicatat, dipelajari. Kita latihan soal setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.